Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas reguler A dengan NPM 19420151613. Video kali ini saya akan melakukan praktikum ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah biostatistik. Nah, pada ujian kali ini saya diberikan data terkait nilai mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan materi. Maka selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas sesuai dengan perintah. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data kita berisi atau berdistribusi normal atau tidak. Nah, penentuan ini berguna untuk menentukan uji hipotesis sebelumnya, apakah kita akan menggunakan parametrik ataupun non-parametrik. Untuk cara uji normalitas sendiri, yang paling umum itu ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilks. Tetapi yang keduanya itu juga mempunyai syarat penggunaan seperti itu. Jadi untuk Kolmogorov Smirnov ini digunakan jika respondennya lebih dari 50 dan Shapiro-Wilks-nya ini digunakan jika responden kurang dari 50. Maka pada video saya kali ini saya akan menggunakan Shapiro-Wilks karena responden saya kurang dari 50. Untuk data dari pretest dan post-testnya ini sudah saya masukkan ke Excel. Di sini jumlah responden saya 22. Maka kita akan mengcopy seperti itu untuk nanti kita masukkan ke SPSS. Ya, untuk SPSS sendiri pada variable view-nya sudah saya isi. Di sini yang pertama ada pretestnya dengan type numerik, desimalnya 0, kemudian labelnya nilai pretest, dan juga measure-nya itu square. Kemudian post-testnya juga sama, numerik, desimalnya 0, kemudian nilai post-test, dan juga measure-nya adalah scale. Maka kita lanjut ke data view. Di data view ini kita bisa mem-paste apa yang tadi kita copy, yaitu datanya dari 22 responden saya. Ya, sudah di-copy. Maka kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut untuk melakukan uji normalitas. Yang pertama kita klikkan Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kita klik yang bagian Explore. Nah, ini sebelumnya, mohon maaf, karena tadi saya sudah gunakan, biasanya ketika kita pencet ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka selanjutnya kita akan masukkan nilai pretest ke dalam dependent list, juga nilai post-test ke dalam dependent list. Untuk next step, kita klikkan Loads, kemudian kita centang di sini, Normality Plot Pretest, kemudian Continue, dan kemudian kita klik OK. Maka nanti akan keluar untuk hasilnya atau outputnya. Di sini outputnya sudah keluar. Nah, biasanya kita akan melihat dari 3 tabel ini. Ya, tetapi untuk menentukan, karena tadi kita pakai Shapiro-Wilks, maka kita gunakan tabel yang ini saja, Test of Normality. Kebetulan saya sudah masukkan juga ke dalam PDF. Jadi untuk interpretasinya saya sudah masukkan ke PDF. Seperti ini di bawah. Nah, karena tadi kita menggunakan Shapiro-Wilks, jadi yang kita lihat adalah p-value dari Shapiro-Wilks saja ini. Nah, pada tabel diketahui nilai p-value pada Shapiro-Wilks adalah 0.189 yang ini pada pretest dan juga 0.290 untuk post-testnya. Nah, dalam kata lain, kedua hasil p-value ini lebih dari 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Kemudian, bagaimana nih jika
datanya berdistribusi normal, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah uji parametrik. Karena ini adalah tadi terdapat dua hasil ukur, pretest dan post-test, kemudian dalam satu kelompok yang sama, maka kita akan melakukan uji paired t-test atau t-dependent. Nah, ini adalah uji parametrik yang di dalamnya setiap subjek penelitian itu diukur sebanyak 2 kali. Makanya tadi ada hasil pretest dan juga hasil post-test. Untuk syaratnya sendiri, yang pertama itu data yang berdistribusi normal, sudah jelas. Kemudian datanya homogen. Untuk hasil interpretasinya, yang pertama jika nilai p-value to tail-nya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan maka ada perbedaan antara nilai mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan materi. Kemudian jika nilai p-value to tail-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara nilai mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan materi. Oke, mungkin bisa kita masuk lagi ke dalam SPSS untuk kemudian kita masuk ke SPSS untuk kemudian kita melakukan uji paired t-test nih. Di sini sudah ada datanya, kemudian kita klik analyze. Selanjutnya kita klik di compartments, kita pilih paired sample t-test. Maka akan keluar seperti ini. Ini kebetulan tadi sudah saya pakai juga, jadi ini sudah masuk nilai pretestnya di variable 1. Kita reset dulu sebentar. Nah, nilai pretestnya kita masukkan ke variabel 1, kemudian nilai pretestnya kita masukkan ke variabel 2. Kemudian kita klik opsi untuk melihat apakah benar sudah 95% nih, yang di sebelah sini, atau tidak. Jika iya, continue, kemudian kita klik OK. Maka akan keluar nanti hasilnya atau outputnya seperti ini. Ya, ada 3 tabel juga, seperti tadi uji normalitas, yaitu yang atas ada rate, paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Nanti akan kita lihat pada tabel yang terakhir ini. Oke, kita lanjut ke PDF-nya karena hasil interpretasinya ada di sana. Ya. Ini tadi mungkin karena ada 3, yang pertama itu ada paired sample statistik yang mungkin sedikit kita bahas juga. Jadi diketahui bahwa dari 22 subjek yang diteliti diketahui mean-nya atau rata-ratanya nilai mahasiswa sebelum diberikan intervensi itu ada 68,23 dengan SD-nya atau standar deviasinya 6,102. Sedangkan nilai post-testnya rata-ratanya bertambah gitu ya menjadi 85,55 dengan standar deviasinya 3,764. Maka dari hasil ini kita tahu bahwa rata-rata nilainya itu bertambah setelah dilakukan intervensi. Nah, kemudian pada tabel ini juga dijelaskan gitu ya, kita melihatnya pada bagian p-value to tail aja yang di sebelah sini. Maka kalau dari hasil interpretasi yang tadi kita jelaskan di atas, ya jika nilai p-value to tail-nya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan antara nilai mahasiswa sebelum dan sudah. Kemudian sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara nilai mahasiswa sebelum dan sudah diberikan materi. Maka kita lihat pada si p-value to tail-nya itu 0,00, 0,000 ya, maka nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan materi. Seperti itu. Ada perubahan nilai. Iya, mungkin segitu dari saya tentang uji normalitas data, kemudian kita lanjut pada uji hipotesis parametrik, yaitu
sampai dites. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.